Kita panjatkan kehadirat ilahi Robbi karena berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini sama-sama. Alhamdulillah bagi yang berkumpul karena kita hari ini tepat memperingati Hari Guru Nasional. Salawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kehadirat Rasulullah SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamat nanti. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang Ratap, yang terhormat kepada Maya, yang terhormat Bapak Luma sebagai sarana parasana, dan yang terhormat Bapak Ibu guru semua yang sama-sama kami banggakan. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami bertiga ucapkan, saya Bu Hesti, dan Putri Budi, kemudian Pak Gilang, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini dalam rangka diseminasi hasil pelatihan kami. Diseminasi ini dimaksudkan untuk penularan pembelajaran mendalam yang sudah disampaikan kepada kami waktu diklat kemarin. Baik, tidak berpanjang lebar. Ini pelatihan kemarin itu diawali dari pertama, yaitu pola pikir bertumbuh. Pola pikir bertumbuh itu dimaksudkan jadi dari kitanya dulu, dari gurunya dulu. Pola pikir bertumbuh itu, nah ini ada yang dikatakan oleh Bapak Profesor Ubuti, kalau orang berpikir growth mindset, maka dia yakin masalah yang akan yang hanya sedikit itu jalan keluarnya banyak. Karena itu jangan menyerah, jangan putus asa, yakinlah ada jalan keluarnya. Maksudnya ini dikhususkan juga untuk guru, yang dimana kita tahu di sini kita umurnya ada yang sudah jelita, ada yang sudah lolita, bahkan ada yang Gen Z, Gen Y. Dimaksudkan kita menghadapi anak-anak di era sekarang. Nah, kalau ada hadis bilang, kalau alam hadisnya doi atau sohim, hiduplah sesuai dengan perkembangan zamannya. Di sini ada 5 pola pikir, yaitu PPT, pola pikir bertumbuh, pola pikir tetap, dan PPB, pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap apa maksudnya? Yang seperti saya bilang tadi, tidak ingin maju, nyaman dengan keadaan sekarang, maunya mengerti. Tapi kalau pola pikir bertumbuh, yakin semua ini akan berjalan, yakin semua ini bertumbuh. Nah, tapi pasti kita harus belajar. Itu maksudnya. Dari pola pikir bertumbuh tadi nanti akan menghasilkan tindakan. Misalnya saya dapat di ruang satu ini, biasa saya pakai fokus, tiba-tiba dihadapkan kepada memakai TV belajar, smart TV seperti ini. Jadi bagaimana Bu ya, saya harus belajar tindakannya. Mungkin saya harus belajar dekam jana atau pangkuan, supaya nanti kalau saya memakai ini tidak merepotkan beliau. Hasilnya apa? Kalau memakai ini karena layar besar, insya Allah interaktif dan pembelajaran jadi menyenangkan. Seperti itu. Berkesadaran bermakna mengembirakan. Berkesadaran maksudnya apa? Kita disuruh menyadarkan kalau anak itu datang ke sekolah memang untuk belajar. Bermakna maksudnya apa? Apa yang dia pilih sekarang, sekolah di beasiswa, jurusan TKE, TSM atau DKV, pasti ada makna ya, ada ujungnya, ada sesuatu yang didapat. Nah, mengembirakan. Nah, mengembirakan dari siswa datang ke sekolah itu dengan hati yang senang. Terus di sekolah belajarnya juga menyenangkan. Yang tadi ada ice breaking, ada ada refleksi, atau mungkin ada permainan. Jadi dibuatkan metode pembelajaran yang bervariatif. Pada modul ketiga, untuk kondisi pembelajaran, ada pengalaman pembelajaran dan kerangka pembelajarannya. Di sini ada definisi profil kelulusannya. Pembelajaran harus melibatkan orang tua, masyarakat, atau komunitas sebagai pengetahuan praktis serta membuka rasa tanggung jawab dan kepedulian sosial. Nah, karena ini kadang-kadang ya saya bilang itu, untuk ini saya belajar ini, materi ini untuk apa sih gitu kan. Kita harus menyangkut pautkan kejadian
yang mereka alami pada kehidupan. Kayak misalnya tadi saya bilang, belajar suhu atau temperatur. Kamu harus tahu bagaimana suhu panas, suhu dingin. Terus keadaan kamu misalnya lagi mati, kamu airnya dingin, kamu celupkan tabung doang. Nah, terus ditambah air panas, nanti hasilnya apa? Harus digabungkan seperti itu. Jadi kita nggak boleh menyangkut materi ini tapi nggak tahu mereka seperti apa prakteknya. Praktik. Dengan demikian pembelajaran membangun pengalaman belajar yang berkesan. Bergembira dalam belajar juga diwujudkan ketika peserta didik merasa nyaman. Peserta didik terpenuhi kebutuhannya seperti bermanfaat, kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, dan rasa memiliki, kebutuhan menghargai, serta kebutuhan aktualisasi diri. Nah ini yang membuat kadang-kadang murid itu bete di kelas atau mungkin kamu masuk karena takut dengan guru naik kereta harus dibangkang. Wah, pokoknya kita harus belajar untuk sekarang menggembirakan murid. Terus yang utama juga kayak switching ya Bu ya, tengah-tengah lagi enak-enak belajar atau apa gitu, kita banyak kurs ya kayak Bu Bina, saya sering lihat tuh konsentrasi gitu kan, konsentrasi dimulai gitu. Kadang-kadang kita memang harus bisa membangkitkan semangat tapi nggak boleh kelamaan. Memang karena harus dilihat ngomongnya, seperti gitu. Misalnya ada anak politik bisa menjawab, saya bisa menjawab, boleh tanya benar-benar, kita kasih tepuk tangan mantap, gitu aja berikutnya senang loh. Pada pendekatan pembelajaran mendalam, kita dituntut untuk mendalami memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dengan memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Pembelajaran materi yang disampaikan ada nggak hubungannya dengan kehidupan sehari-hari yang dialami oleh peserta didik atau siswa. Nah, dengan tujuan agar supaya materi yang disampaikan itu peserta didik benar-benar bisa memahami, tahu apa fungsinya, tahu apa yang dipelajari dan apa dampak dari yang mereka lakukan. Sesi memahami dalam pendekatan PM adalah fase awal pembelajaran yang bertujuan untuk memahami kesadaran peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Ini untuk mengaplikasikan. Peserta didik melakukan praktik pemecahan masalah atau isu yang kontekstual dan memberikan pengalaman nyata dari peserta didik. Guru menghadirkan sebuah problem atau masalah dalam konteks lokal atau nasional atau global di dalam dunia profesional. Pada tahap ini peserta didik membangun solusi. Nah, ini yang terakhir yaitu merefleksi kurang lebih sama bahasanya kayak evaluasi sih Bapak Ibu. Jadi merupakan proses saat peserta didik mengevaluasi dan memaknai proses serta hasil dari tindakan atau praktik nyata yang telah mereka lakukan. Refleksi ini bertujuan untuk memahami sejauh mana tujuan pembelajaran itu sudah tercapai. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita sajikan pada saat pelakuan evaluasi dari proses pembelajaran. Apakah saya bisa menyelesaikan konsep yang sudah dipelajari, bisa memberikan contoh materi yang sudah diajari, dan menerapkan konsep ini dalam situasi lain. Jadi pembelajaran dengan metode kelompok. Satu kelas tuh ada berapa siswa dibagi ke kelompok dan tidak dicakup yang pintar-pintar, yang kurang-kurang. Nah, di situ akan membangun interaksi antara sesama siswa tersebut dan mereka diingatkan contoh di kehidupan nyata mereka. Makanya kita juga segera sebagai guru diajak untuk berkolaborasi antara guru produktif dengan guru normatif dengan guru adaptif. Itu diingatkan itu saling berkontribusi.